Ya ampun. Selalu cerita, kak gue tuh udah pernah kaya, gue punya segalanya, tapi gue kangen banget sama anak gue. Ruben tuh laki-laki bertanggung jawab. Rumahnya berapa miliar, mobilnya berapa miliar, ya kan? Isi rumahnya. Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan 100 juta ya. Kuasa hukum Ruben Onsu, Maci Ahmad, menyebut kliennya sudah membayar 100 juta rupiah dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap korban berinisial DM pada tahun ini. Maci mengungkap total nilai utang mencapai 4,4 miliar rupiah dari 3,5 miliar rupiah setelah ditambah bunga dan biaya lainnya. Kalau di LP itu 3,5, tapi dengan bunga dan DM 4,4 ya. Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan 100 juta ya. Mengembalikan 100 juta. Ya pokoknya sudah dari ya tahun ini lah sudah ada pembelian. Ya, cuman kan memang setelah terjadinya laporan ya, dan juga ya itu kembali lagi. Ya Mas Ruben niatnya baik. Ya mau minta maaf dia tetap aja udah laporan, tetap harus lanjut lah. Tapi sudah mengetahui identitasnya Vina Trans Nanti sendiri. dia tetap ya polisi. Selama bertahun-tahun, mereka pernah bekerja sama dalam berbagai program, menghadiri banyak acara bersama, dan beberapa kali menunjukkan dukungan satu sama lain di depan publik. Karena itulah, ketika Ruben menjadi sorotan akibat berbagai konflik yang berkembang, banyak netizen mulai memperhatikan bagaimana sikap sahabat-sahabat dekatnya. Menariknya, jika sebagian orang memilih memberikan komentar atau sindiran melalui media sosial, Raffi Ahmad dan Ivan Gunawan terlihat mengambil pendekatan yang berbeda. Keduanya tidak tampak ikut memperkeruh suasana. Mereka tidak terlihat membuat unggahan yang menyerang pihak tertentu. Mereka juga tidak terlihat terlibat dalam perang komentar yang ramai dibahas netizen. Sebaliknya, yang terlihat justru adalah bentuk dukungan yang lebih tenang dan lebih dewasa. Ivan Gunawan misalnya beberapa kali terlihat tetap menjaga kedekatannya dengan Ruben. Kehadiran Ruben dalam berbagai kesempatan yang melibatkan Ivan membuat banyak orang melihat bahwa hubungan persahabatan mereka masih sangat kuat. Di mata sebagian netizen, sikap seperti ini justru memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar komentar di media sosial. Sebab, ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit, kehadiran sahabat seringkali dianggap lebih penting daripada kata-kata. Hal yang sama juga terlihat dari Raffi Ahmad. Sebagai salah satu figur publik terbesar di Indonesia, Raffi memiliki banyak kesempatan untuk ikut berkomentar mengenai isu yang sedang viral. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Raffi tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa dan tetap menjaga hubungan baik dengan Ruben. Inilah yang kemudian memunculkan berbagai reaksi dari netizen. Sebagian netizen mulai memuji cara Raffi dan Ivan memberikan dukungan. Menurut mereka, dukungan sejati tidak selalu harus ditunjukkan dengan pernyataan keras atau pembelaan terbuka. Kadang-kadang, dukungan justru terlihat dari kesediaan untuk tetap hadir dan tetap menerima seseorang apa adanya. Di sisi lain, muncul pula berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial. Lu mau ngatain gue apa juga ya, ilah, wah, udah mulai ngondek, gak ada urusan. Kemana aja lu dari jam ini? Iya, kemana? Tapi kalau udah masalah anak, kelar sama gue. Kelar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena kedekatan mereka yang begitu erat, sebagian netizen mulai berandai-andai mengenai berbagai kemungkinan. Ruben tuh masih punya banyak aset.
kalaupun dia punya penyebab itu semua pasti bisa ditutupi dengan asiden. Tapi kan menjelaskan tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu. Ya, kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya bertahun-tahun dia harus menanggung butuh banyak biaya ya, keluarga, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya dan lain sebagainya. Buat biaya hidup anak yang besar banget gitu. Ya, itu tadi Ruben berdiri tahun depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang. Jadi Ruben selalu cerita, Kak, gue tuh udah pernah kaya, gue punya segalanya, tapi gue kangen banget sama anak gue. Soal kaget, ya apapun kan kita belum tahu ya. Itu lagi kembali lagi, kalaupun kita kaget ya kaget, tapi kemudian kita harus berpikir apa yang dimaksudkan di balik judul itu kan kita nggak tahu apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang menjadi kebenaran, itu kan juga beragam versi. Nah, oleh karena itu saya pikir akan lebih baik kalau saya akan hubungi, saya tanya, dan sejauh dia mau menjawab ya tentunya. Kenapa Ruben? Ruben itu laki-laki bertanggung jawab. Rumahnya berapa miliar? Mobilnya berapa miliar? Ya kan? Isi rumahnya? Ya kan? Tiba-tiba Ruben keluar dari rumah itu masuk laki-laki baru, ya kan? Oh, gua nggak tahu, dah wallahu alam laki-laki itu apakah suaminya atau bukan. Sekalipun dia sah sebagai suaminya, menurut gua ya nggak pantas. Nggak pantas lah. Menurut netizen gimana pendapatnya? Coba ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.